Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu dokumen yang sangat vital bagi SKPD, yaitu rencana strategis atau yang kita sebut dengan Renstra SKPD. Jadi pada bagian ini Renstra yang akan kita bahas yaitu bagaimana tahapan-tahapan untuk menyusunnya. Bersama saya, Hari Susanto, Wideswara pada PPSDM Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Renstra, ya tentunya Bapak Ibu panjangannya sudah familiar ya. Rencana Strategis SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini bisa saja SKPD, nomenklaturnya bisa saja OPD, Organisasi Perangkat Daerah, ataupun PD Perangkat Daerah. Yang pada intinya ini adalah salah satu dokumen, ya, dokumen perencanaan 5 tahunan yang sangat dibutuhkan oleh para SKPD ya untuk beroperasional selama 5 tahunan. Apa saja sebenarnya isi dari Renstra SKPD secara umum sebelum kita masuk ke tahapan? Intinya adalah ada visi SKPD, misi, tujuan, ya, kemudian apalagi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut untuk menunjang program-program kepala daerah pada RPJMD. Jadi pedoman Renstra SKPD adalah RPJMD di daerah tersebut. Dalam hal ini adalah RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Nah, Renstra SKPD ini sifatnya adalah indikatif Bapak dan Ibu sekalian. Jadi karena ini adalah dokumen perencanaan. Baik, kita akan lanjut saja ya, Bapak dan Ibu, to the point. Intinya bagaimana sih tahapan-tahapan untuk menyusun Renstra? Ada 4 tahapan yang akan kita jelaskan secara singkat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tahapan-tahapan ini tentunya perlu dilalui semuanya ya, Bapak Ibu. Kalau ada satu yang nggak dilalui, nampaknya ini tidak sempurna dan tidak sesuai dengan peraturan. Yang pertama apa? Ini merupakan baseline utama ketika Bapak Ibu akan menyusun Renstra masing-masing. Yang pertama adalah penyusunan rancangan Renstra SKPD. Jadi rancangannya dulu kita susun begitu. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan forum SKPD Bapak dan Ibu. Yang ketiga dari forum kemudian kita susun lagi rancangan akhirnya dari Renstra tersebut. Dan yang keempat adalah tahapan finalnya adalah penetapan Renstra SKPD. Jadi 4 tahapan ini perlu kita lalui ya ketika kita akan menyusun Renstra SKPD Bapak Ibu sekalian. Yang pertama penyusunan rancangan Renstra SKPD. Tadi di awal sudah kita jelaskan apa saja sebenarnya isi utama dari Renstra SKPD. Ya, ketika kita ingin menyusun rancangan Renstra SKPD di bagian awal tentunya Bapak Ibu perlu menyiapkan data informasi yang relevan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD Bapak Ibu sekalian. Lalu diolah ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mereview Renstra dari kementerian lembaga yang sesuai dengan SKPD Bapak Ibu. Misalkan saja kalau ada Dinas Ketahanan Pangan, ya, Kelautan dan Pertanian, tentunya perlu juga direview Renstranya Kementerian Pertanian dan juga Renstranya Kementerian Kelautan Perikanan. Kan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditelaah juga RT RW di provinsi tersebut, dalam hal ini adalah di DKI Jakarta. Kemudian analisis terhadap KLHS, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Ya, bagaimana memang setiap proses perencanaan pembangunan daerah tentunya ini harus juga adaptif terhadap lingkungan hidup. Kemudian isu-isu strategis SKPD ini juga perlu Bapak Ibu identifikasi dan dirumuskan. Ya, visi misinya juga dirumuskan. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran, strategi kebijakan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian rencana, kegiatan, indikator dan target kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta lokasi kegiatan. Ini juga perlu Bapak Ibu, kisi-kisinya Bapak Ibu susun pada rancangan Renstra. Kemudian terakhir adalah perumusan indikator dan target kinerja. Supaya apa? Supaya bisa terukur Bapak Ibu. Ini relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD. Jadi supaya inline atau selaras antara RPJMD dengan Renstranya Bapak Ibu sekalian.
Ya, jadi ini adalah tahapan yang pertama, penyusunan rancangan Renstra SKPD. Lalu yang kedua, rancangan tadi sudah selesai Bapak Ibu buat, Bapak Ibu susun ya, tentunya di internal Bapak Ibu sekalian. Kemudian lakukanlah yang namanya forum SKPD. Apa saja sih sebenarnya yang mau dibahas di sini? Yang paling utama adalah ada 3 poin utama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita lakukan penajaman indikator dan target kinerja, terutama pada program dan kegiatan yang prioritas. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Karena Bapak Ibu akan beroperasional selama 5 tahun ke depan, kan begitu ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah perlu ada penyelarasan ya program kegiatan prioritas antar SKPD. Kenapa? Bisa jadi ada beberapa program yang memang beririsan ataupun di tempat SKPD lainnya ini berhubungan dengan program di tempat Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya sinergi, supaya tidak adanya tumbang tindih, duplikat program dan kegiatan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang bagian berikutnya adalah yang ini adalah butuh juga hitung-hitungan ya Bapak Ibu, adalah penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Jadi bagian ini juga mesti clear juga Bapak Ibu, jangan sampai pakai jurus tembak begitu ya. Jadi anggaran pagu indikatifnya ini mesti juga ada dasarnya juga. Nah, setelah dilakukan forum SKPD, langkah berikutnya Bapak Ibu adalah penyusunan rancangan akhir. Ya tentunya tadi di proses di internal juga mungkin ada beberapa sesi, mungkin Bapak Ibu ada beberapa rapat dan seterusnya begitu ya. Apa yang di tahapan ketiga ini? Gunanya adalah untuk menyempurnakan rancangan Rensa yang tadi sudah Bapak Ibu rancang di awal, kemudian diforumkan, dan yang bagian ketiga ini adalah bagaimana bisa dipertajam nih visi, misi, ya kemudian bagaimana menyelesaikan tujuan, strategi, kebijakan, terutamanya adalah program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tusi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Begitu. Artinya ini bukan sekali tarik Bapak Ibu, ketika finalisasi rancangan akhir mungkin bisa beberapa sesi dan seterusnya begitu ya. Dan terakhir ini adalah fase yang paling final Bapak Ibu. Kalau rancangan final atau rancangan akhir Rensa Bapak Ibu sudah jadi, artinya sudah selaras ya dengan RPJMD, kemudian dengan program-program kegiatan SKPD lain tadi dengan forum segala macam, maka ini perlu ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? Kepala SKPD Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Jika ini sudah ditetapkan, maka ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan SKPD Bapak Ibu, termasuk ketika terutama dalam menyusun proses renja ya atau rancangan rencana kerja di SKPD atau PPD. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekilas atau panduan singkat bagaimana tata cara ataupun tahapan bagi kita para aparatur yang bertugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika ingin menyusun rencana strategis SKPD. Mudah-mudahan pembelajaran singkat kali ini bisa memperkaya ataupun mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Renstra SKPD adalah dokumen vital SKPD atau bisa mungkin saya sebutkan sebagai dokumen wajib SKPD untuk menjalankan tugas fungsinya terutama dalam proses perencanaan kurun waktu 5 tahun. Semoga ini bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.